Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Qin Yu berjalan ke taman terpencil di sisi timur Istana Qin. Dengan membalikkan tangannya, dia pertama kali mengeluarkan mutiara spiritual transmisi dari alam abadi dan iblis. Setelah menyapu isi dengan kesadaran ilahi, Qin Yu sedikit tertegun. Flame Emperor, Wulong. Qin Yu tertegun cukup lama. Pesan ini dikirim oleh Kaisar Api. Isi pesan itu adalah, Saudara Qin Yu, alasan mengapa saya menghubungi Anda adalah untuk menyampaikan pesan dari Kaisar Iblis Asura saat ini. Kaisar Iblis Asura Wulong akan datang dan mengunjungimu hari ini. Oh, itu benar, aku lupa memberitahumu bahwa Kaisar Iblis Asura Wulong adalah Kaisar Iblis Asura yang baru diangkat. Kekuatannya juga setara dengan Kaisar Iblis level 9. Selanjutnya yang berdiri di belakangnya adalah dua Kaisar Iblis level 9, Mo Luo dan Mo Kong. Bisa dibilang Wulong saat ini adalah penguasa absolut dari alam iblis. Saya berharap Saudara Qin Yu menganggap pertemuan ini penting. Qin Yu hanya berhasil mengingat setelah tertegun untuk sementara waktu. Wulong, bukankah Wulong itu ahli alam iblis? Sejak aku membuka segel di pintu masuk kuil Dewa Penyihir yang mengatakan bahwa dia akan bisa mencapai Kaisar Iblis level 9 dalam 100 tahun. Aku ingat dia hanya seorang Kaisar Iblis level 6 saat itu. Qin Yu langsung teringat tentang Wulong. Saat itu ketika Wulong melihat serangan tombak Qin Yu, dia berhasil mencapai saat pencerahan. Qin Yu tidak tahu bahwa Wulong adalah murid dari salah satu dari dua ahli tersembunyi dari alam iblis, Mo Kong. Wulong adalah seseorang yang mempraktikkan jalan iblis Asura. Dan sekarang dia berhasil mencapai Kaisar Iblis level 9 dalam satu nafas dan dengan mudah mengalahkan Kaisar Iblis Asura sebelumnya, Bai Ruxue. Mo Kong dan Mo Luo adalah saudara. Sekarang murid Mo Kong menjadi salah satu hegemon alam iblis. Mereka berdua secara alami berdiri di belakangnya dan mendukungnya. Tiga Kaisar Iblis tingkat 9 dari alam iblis sebenarnya berada di faksi yang sama. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan status yang saat ini dimiliki Wulong. Kaisar Iblis Hitam dan Kaisar Iblis Darah bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Wulong. Mengatakan bahwa Wulong telah menjadi penguasa absolut dari alam iblis. Wulong, lelaki kecil yang hanya seorang Kaisar Iblis level 6 yang mengira ucapan mengigau yang dia katakan saat itu ternyata benar. Baru 80 tahun berlalu dan dia telah mencapai Kaisar Iblis level 9. Dia memang telah menjadi Kaisar Iblis level 9 dalam waktu kurang dari 100 tahun. Qin Yu mengingat kata-kata visioner yang berani yang dikatakan Wulong saat itu dan tersenyum. Mengapa Wulong ini datang dan mengunjunginya? Qin Yu tersenyum. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan mutiara spiritual transmisi lainnya. Dia percaya bahwa Wulong tidak memiliki permusuhan dalam kunjungannya. Dengan sapuan kesadaran ilahi, ekspresi Qin Yu tumbuh serius. Ini akhirnya dimulai. Sudut mulut Qin Yu sedikit terangkat. Pesan ini dikirim oleh penguasa hukuman emas Liu Xing yang telah dikuduskan. Kesengsaraan ilahi saya akan tiba dalam waktu 1 tahun lagi. Saya berharap Anda segera kembali ke bintang hukuman emas. Pertama, saya ingin Anda hadir selama kesengsaraan ilahi saya. Kedua, masalah yang sangat penting juga menanti Anda. Masalahnya adalah tentang posisi Tuan Hukuman Emas. Saya rasa Tuan Hukuman Emas yang baru akan dipilih antara Anda dan Wakil Guru Sekte Liulan. Jadi Anda harus yakin untuk kembali ke bintang hukuman emas sebelum tanggal kesengsaraan ilahi saya. Jika Anda datang terlambat dan Liulan menjadi penguasa hukuman emas, maka Anda tidak dapat menyalahkan siapapun kecuali diri Anda sendiri untuk itu. Dengan membalikkan tangannya, Qin Yu menyingkirkan mutiara spiritual transmisi. Raja Hukuman Emas. Qin Yu menatap ke arah utara. Seolah-olah dia melihat melalui langit yang kosong dan melihat bintang hukuman emas.
Aku masih belum melihat 3 harta karun besar dari alam bintang kegelapan. Saya telah mendengar bahwa dari 3 harta karun besar salah satu yang dimiliki oleh Raja Hukuman Emas adalah yang terkuat. Senyuman muncul di sudut mulut Qin Yu. Aku mungkin juga mengambil posisi itu sebagai penguasa hukuman emas. Selain itu setelah memiliki harta karun warisan, saya juga dapat secara terbuka menampilkannya selama kesengsaraan ilahi, karena pada akhirnya saya harus mengembalikan benda itu. Si berpindah, mata air yang mengalir. Melewati mata air yang jernih di mana kerikil di bawah air terlihat jelas di samping anak sungai mata air kecil di dalam hutan bambu, ada sebuah rumah paviliun bambu yang elegan. Ini adalah kediaman Qin Yu. Qin Yu tidak suka berada di istana Qin. Sebaliknya ia menyukai lingkungan alam yang tenang. Biasanya Qin Yu akan sendirian. Hanya sesekali dia akan pergi dan menemani saudara-saudaranya atau juniornya. Yang mulia, Kaisar Iblis Asura dari alam iblis telah tiba. Qiu Wei berjalan dengan seorang pemuda. Pada saat ini Qin Yu telah menggulung celananya dan sedang duduk di atas batu di samping sungai mata air. Kakinya ditempatkan di dalam air. Dia menikmati sensasi air yang bergerak di sekitar kakinya. Wulong, anak muda yang mengatakan bahwa dia akan bisa mencapai level 9 Kaisar Iblis dalam 100 tahun dan Kaisar Iblis Asura saat ini. Qin Yu masih duduk. Dia membelakangi keduanya. Senior Qin Yu, junior ini tepatnya adalah Wulong. Wulong sangat hormat. Meskipun ia telah menjadi Kaisar Iblis level 9 dan hegemon absolut dari alam iblis Wulong, dia masih sangat menghormati Qin Yu. Untuk satu dari serangan tombak yang ditampilkan Qin Yu saat itu Wulan tahu dengan sangat jelas, bahwa saat ini dia jauh lebih rendah daripada Qin Yu. Dan alasan kedua adalah, dia percaya bahwa Qin Yu telah menghiasi dia dengan ajarannya. Melihat betapa sopannya Wulong, Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Qiu Wei, kamu bisa pergi dan istirahat, kata Qin Yu. Ya yang mulia, kata Qiu Wei dengan hormat. Dia kemudian mundur dari lokasi ini. Namun Wulong menjadi bingung, yang abadi surgawi dari sebelumnya, mengapa dia menyebut senior Qin Yu sebagai yang mulia ketiga. Wulong tidak tahu banyak tentang masalah Qin Yu di alam fana. Masalah apa yang membawamu ke sini? Kata Qin Yu acuh tak acuh. Dia masih belum menoleh. Wulong berkata dengan hormat. Junior ini datang untuk mengungkapkan terima kasihnya kepada senior Qin Yu. Seandainya senior tidak menunjukkan serangan tombak itu, maka tidak akan ada Wulong saat ini. Meskipun senior bukanlah master junior, senior telah memberkahi junior ini seperti master. Wulong, kata-katamu terlalu serius. Saat itu ketika saya membuka segel tidak hanya Anda, 71 kaisar lainnya juga melihatnya. Namun mereka tidak berhasil memahaminya. Anda di sisi lain melakukannya. Ini adalah bakat Anda sendiri. Kemampuan Anda sendiri. Itu tidak memiliki banyak hubungan dengan saya. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Namun hati Wulong tidak terpengaruh sedikit pun. Hal-hal yang telah dia tentukan tidak mungkin diubah hanya dengan kata-kata. Senior Qin Yu, junior ini telah datang hari ini karena dia ingin senior melihat teknik tombak junior ini. Mungkinkah senior bersedia untuk melihatnya? Wulong masih menggunakan nada hormat saat mengucapkan kata-kata itu. Qin Yu menoleh. Teknik tombak. Senyum muncul di wajah Qin Yu. Bagus, kamu bisa menggunakannya dan biarkan aku melihatnya. Anda tidak harus menggunakan energi dengannya. Iya, Wulong segera berdiri kuat seperti lembing. Dia mengulurkan tangan kirinya dan tombak panjang berwarna merah muncul di telapak tangannya. Senior Qin Yu, saat itu junior ini berhasil mencapai beberapa pemahaman saat dia melihat teknik tombak senior. Setelah junior ini kembali dia menghabiskan total 77 tahun dan akhirnya berhasil menciptakan teknik tombak ini. Junior ini tidak bisa menjadi senior dan memadatkan semua Tao yang lebih besar menjadi satu serangan,
saya hanya mampu mendistribusikan pemahamannya dalam 9 bentuk berbeda untuk membuat satu set bentuk 9 api darah. Saat dia mengatakan itu tangan kiri Wulong tersentak. Tombak merahnya telah lepas dari tangannya. Seperangkat teknik tombak ini sangat ganas. Ada lapisan demi lapisan siluet tombak. Dalam sekejap seluruh langit dipenuhi siluet tombak. Itu seperti lautan darah yang memenuhi langit. Teknik tombak 9 bentuk itu setiap serangan lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya mereka terus maju tanpa terkecuali, hancur. Teriakan rendah. Segera lautan darah yang tak berujung menghilang. Menggantinya dengan panah darah kental. Seolah-olah itu merobek ruang panah darah dan terbang dengan keras. Panah darah itu adalah tombak berwarna merah tua. Demonstrasi teknik 9 bentuk tombak telah berakhir. Wulong memegang ujung tombak. Ujung tombak itu didorong ke depan. Riak ruang yang jelas benar-benar ditembakkan dari ujung tombak. Itu hanya menghilang setelah terbang beberapa ratus meter. Seperti patung Wulong tetap di sana, tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia perlahan-lahan mengembalikan tombaknya. Mata Qin Yu sedikit berkilau. Tidak buruk. Teknik tombakmu memiliki niat membunuh yang setingkat lebih tinggi dariku. Niat membunuh yang berkembang dengan berani. Lebih jauh itu memiliki semacam kekuatan yang mempertaruhkan nyawa entah kau mati atau aku mati. Qin Yu mengangguk dan tersenyum. Teknik tombakmu sudah sangat luar biasa. Tanpa menggunakan energi tubuh Anda sudah dapat menciptakan riak ruang angkasa. Teknik tombak ini, jika kamu menggunakannya maka Kaisar Iblis level 9 biasa seharusnya tidak cocok melawanmu. Tingkat pemahaman Qin Yu jauh lebih tinggi dari Wulong. Dengan demikian dia secara alami dapat membuat penilaian yang sangat jelas. Menurut spekulasi Qin Yu pemahaman tombak Wulong saat ini hanya sebanding dengan pemogokan 3 tongkat surga kera. Apa yang dikatakan senior benar. Wulan sangat yakin. Qin Yu terus tersenyum dan berkata, "Kamu dari jalan iblis Asura kan?" "Iya." Wulong mengangguk. Dia agak bingung. Mengapa senior Qin Yu bertanya tentang Asura Devil Path? Qin Yu mengangguk dan berkata, "Maka itu masuk akal. Metode budidaya jalan iblis Asura telah memengaruhi Anda. Meskipun memungkinkan teknik tombak Anda untuk diisi dengan niat membunuh dan memperkuat kekuatannya dengan banyak, itu juga menyebabkan pertahanan Anda menurun karena meningkatkan kekuatan serangan. Meskipun teknik tombakmu bisa dibilang lumayan dengan kekuatan dan pemahamanmu, aku yakin, itu mungkin bagimu untuk menggandakan kekuatan teknik tombak ini dalam 100 tahun. Menggandakan kekuatan. Wulong sangat gembira. Terakhir kali Wulong berhasil mencapai momen pencerahan yang memungkinkannya dengan cepat mencapai Kaisar Iblis level 9. Namun itu hanya memungkinkan dia untuk mencapai level 9 Kaisar Iblis. Jika dia ingin maju lebih jauh, maka seperti sebelumnya dia harus menghabiskan waktu yang sangat lama. Namun Qin Yu mampu memungkinkan dia untuk menggandakan kekuatan teknik tombaknya dalam waktu 100 tahun. Ini menyebabkan dia menjadi tidak bisa menahan kegembiraannya. Mungkinkah senior bersedia mengajar junior ini? Tanya Wulong dengan hormat. Aku akan menunjukkannya padamu sekali. Adapun apakah Anda akan berhasil memahaminya itu hanya akan bergantung pada Anda. Dengan kuas tangannya cabang bambu yang masih memiliki daun bambu di atasnya terbang ke genggaman Qin Yu. Perhatikan baik-baik. Wulong segera meningkatkan konsentrasinya ke puncak. Dia benar-benar fokus pada Qin Yu. Qin Yu sedikit tersenyum. Memegang cabang bambu Qin Yu berjalan ke pohon bambu. Dia menggunakan cabang bambu ini dan dengan lembut memukul pohon bambu. Hanya dengan satu pukulan cabang bambu itu memotong setengah pohon bambu seukuran pergelangan tangan. Jika Anda berhasil memahaminya maka bagus. Jika tidak, maka jangan tanya saya tentang itu. Setelah Qin Yu selesai mengatakan itu dia melepaskan tangannya dari cabang bambu. Cabang bambu tetap tertanam di pohon bambu. Adapun Qin Yu ia kembali ke rumah paviliun bambunya. Apa yang senior Qin Yu lakukan sebelumnya?
Wulong berdiri di samping. Seolah-olah dia telah memasuki keadaan kacau. Cabang tidak rusak sedikit pun. Bahkan daun bambunya pun tidak rusak sedikit pun. Namun cabang bambu ini berhasil memotong setengah dari pohon bambu tersebut. Wulong menggelengkan kepalanya. Tidak, Senior Qin Yu tidak menggunakan energi apapun. Tidak sama sekali. Tetapi bagaimana mungkin ranting menebang pohon bambu tanpa menggunakan energi? Dan bahkan daun di dahan itu tidak rusak sama sekali. Qin Yu yang berada di dalam rumah paviliun melirik Wulong yang berdiri di sana melamun. Dia kemudian tersenyum ringan. Pemahaman terhadap Dao bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan melalui kata-kata. Itu hanya bisa didemonstrasikan melalui beberapa metode sederhana, sehingga orang lain bisa memahaminya. Untuk Qin Yu menunjukkannya sehingga Wulong bisa memahami itu jauh lebih mudah daripada Wulong untuk membabi buta mencari pemahaman dirinya sendiri. Namun bahkan jika ini masalahnya, itu masih bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan mudah. Jika dia memahaminya maka Bloodfire 9 bentuk tidak akan memiliki titik lemah itu lagi. Qin Yu menghela nafas rendah. Dia kemudian menghilang dari kamar. Di dalam aula utama istana, Qin Yu mengucapkan selamat tinggal kepada sekelompok besar orang. Dia telah memberi tahu mereka bahwa dia harus keluar sebentar untuk menangani beberapa urusan. Dan kali ini Qin Yu pergi sendiri. Bahkan Hou Fei dan Hei Yu tidak bisa mengikutinya. Qin De dan Qin Feng sedang berpikir tentang menanyakan kapan Qin Yu akan kembali. Qin Yu yang tidak yakin tentang waktunya, hanya mengatakan bahwa dia akan kembali dalam waktu 3 tahun. Di alam abadi dan iblis yang tak terbatas, Qin Yu mengeksekusi Greater Teleportation dengan jarak yang mencengangkan. Saat bepergian sendiri dia jauh lebih cepat daripada saat bepergian dengan Hou Fei dan Hei Yu. Dalam waktu kurang dari sehari Qin Yu telah memasuki alam bintang gelap. Alam bintang gelap yang sangat misterius bagi orang di alam abadi dan alam iblis sama sekali tidak dirahasiakan oleh Qin Yu. Wilayah timur laut, alam bintang gelap yang misterius. Di bintang hukuman emas dari 3 planet suci besar. Di puncak gunung suci di tengah kota besar di bintang hukuman emas. Sejumlah besar ahli dikumpulkan di atas 18 puncak gunung itu. Dibandingkan dengan terakhir kali, Qin Yu datang ke sini ada lebih banyak ahli berkumpul di sini. Masalah kesengsaraan Dewa Hukuman Emas telah menyebabkan banyak murid Sekte Hukuman Emas tersebar di sekitar alam bintang gelap untuk bergegas kembali. Saat ia berjalan ke istana depan, Qin Yu melihat seorang kenalan, Penatua Fulan yang agung. Liu Xing yang ditahbiskan akhirnya kamu datang. Wakil Master Sekte Liu Lan dan Kapten Pasukan Agung Wen Feng telah menunggumu. Kata Penatua Besar Fulan dengan penuh semangat. Liu Xing yang telah ditahbiskan cepat bersiaplah, sehingga Anda dapat pergi ke Penatua Penjaga bersama dengan Wakil Sekte Master Liu Lan dan Kapten Pasukan Agung Wen Feng. Qin Yu bingung. Penatua Fulan yang hebat mengapa mereka menungguku? Masalah apa yang mungkin bagi kita untuk pergi ke Penatua Penjaga? Bukankah Yang Mulia Raja Hukuman Emas akan menjalani kesengsaraan ilahi? Tanya Qin Yu berturut-turut. Kata Penatua Besar Fulan dengan heran. Liu Xing yang ditahbiskan, kamu bahkan tidak tahu tentang ini. Meskipun kesengsaraan ilahi Yang Mulia cukup penting, masalah penerus berikutnya dari Raja Hukuman Emas bahkan lebih penting. Liu Xing yang ditahbiskan, Anda Wakil Master Sekte Liu Lan serta Kapten Pasukan Agung Wen Feng, semuanya memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Tuan Hukuman Emas. Sebelum kompetisi, Anda semua diminta untuk pergi ke Penatua Penjaga. Mengapa kita pergi ke sana? Tanya Qin Yu dengan rasa ingin tahu. Penatua Fulan yang hebat berkata dengan agak iri. Saya juga ingin tahu. Terlepas dari itu mereka yang memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi Gold Punishment Lord, semuanya harus pergi ke Guard Elder. Saya masih belum memiliki kualifikasi itu. Qin Yu mengerti sekarang. Pergilah dengan cepat,
Setiap saat mereka yang memenuhi syarat selalu pergi ke Penatua Penjaga bersama-sama. Wakil Master Sekte Liulan dan pemimpin pasukan Agung Wen Feng sedang menunggu Anda. Jika Anda tidak muncul, maka itu akan dianggap secara sukarela melepaskan hak Anda untuk bersaing memperebutkan posisi Gold Punishment Lord. Kata Penatua Besar Fulan sambil tersenyum. Meninggalkan? Bagaimana mungkin? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Dia segera menemukan Wen Feng dan wakil sekte guru Liulan dengan kesadaran ilahi. Segera dia melanjutkan berjalan ke tempat Wen Feng berada. Di sisi lain, banyak pohon putih yang indah mengelilingi sebuah istana. Rumah bangsawan halaman ini adalah puncak gunung utama yang dimiliki Wen Feng. Karena letaknya di puncak gunung, gelombang angin gunung akan menerobosnya, meninggalkan tanah yang dipenuhi dengan daun pohon putih. Di atas daun pohon putih, Qin Yu yang mengenakan gaun hitam telah tiba di pintu masuk manor halaman. Qin Yu baru tiba di pintu masuk ketika pintu masuk manor halaman dibuka dengan sendirinya. Seseorang keluar dari pintu yang terbuka. Melihat Qin Yu, Wen Feng sedikit mengangguk. Sebelumnya Penatua Agung Fulan telah mengirimi saya transmisi yang memberitahu tentang kepulangan Anda. Wen Feng, sepertinya kamu sangat cemas. Qin Yu bertanya sambil tersenyum. Sungguh kamu? Wen Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wen Feng yang muram dan tegas, ketika dia tertawa sebenarnya memancarkan pesona khusus. Liu Xing, kamu harus tahu betul bahwa dengan kekuatanku tidak mungkin bagiku untuk bersaing dengan Liulan. Saya cemas, namun saya tidak cemas dengan posisi untuk posisi penguasa hukuman emas berikutnya. Kalau begitu masuklah dulu. Dia kemudian melanjutkan untuk berjalan ke halaman manor. Di tengah halaman ada meja bundar batu sederhana tanpa hiasan berwarna cian. Di sekeliling meja bundar, ada 3 bangku batu. Qin Yu dan Wen Feng masing-masing duduk di bangku batu. Liu Xing, katakan padaku apakah kamu berhasil mendapatkan panen yang bagus di kuil Dewa Penyihir? Wen Feng segera bertanya saat mereka duduk. Apakah Anda memegang kepastian dalam mengalahkan Liulan? Dengan kuas tangannya Qin Yu membawa sebotol anggur dan 2 cangkir batu giok ke meja. Jangan cemas, ayo ngobrol sambil minum. Tenang dan santai. Qin Yu mulai menuangkan anggur. Seolah-olah dia sama sekali tidak cemas. Pada saat ini Wen Feng malah tersenyum di wajahnya. Melihat tindakan Qin Yu, dia menjadi bahagia. Haha, aku tahu kamu pasti akan berhasil. Liulan itu, dia masih bertingkah sombong padaku beberapa waktu yang lalu. Mari kita lihat bagaimana dia akan bertingkah sombong lagi setelah gagal mendapatkan posisi penguasa hukuman emas. Qin Yu sedikit terkejut. Bagaimana Anda tahu saya berhasil? Qin Yu bertanya. Jejak kelicikan ada di mata Wen Feng. Saya bisa menebak hanya dengan melihat tindakan Anda. Anda tidak khawatir sedikit pun dan bahkan ingin minum anggur. Namun anggur ini memang cukup enak. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Wen Feng menghabiskan secangkir anggur. Dia bahkan mendecakkan lidahnya beberapa kali. Itu benar, saya telah berhasil, kata Qin Yu sambil tersenyum. Kali ini saya 100% yakin, bahwa saya akan bisa mendapatkan posisi penguasa hukuman emas. Ayo mari kita bersulang untuk mengucapkan selamat kepada Dewa Hukuman Emas di masa depan, Wen Feng bercanda. Qin Yu juga mengangkat cangkir anggurnya untuk bersulang. Meskipun sangat penting bagi mereka berdua untuk pergi ke Penatua Penjaga, itu bukanlah sesuatu yang begitu mendesak sehingga tidak ada penundaan sesaat pun yang diizinkan. Qin Yu dan Wen Feng mulai minum dan mengobrol selama setengah hari. Adapun wakil sekte guru Liulan yang telah menerima berita bahwa Liu Xing yang dikuduskan telah kembali, dia malah bingung mengapa Liu Xing dan Wen Feng tidak pergi dan mencarinya untuk pergi ke Penatua Penjaga bersama. Liu Xing sebenarnya tidak datang ke tempatku. Mungkinkah dia ingin aku mencarinya saja? Wakil Master Sekte Liulan sedikit marah. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak ingin tahu tentang rahasia itu.
Di setiap generasi hanya ahli yang memiliki kualifikasi untuk berhasil sebagai penguasa hukuman emas berikutnya yang memenuhi syarat untuk mengetahui sebuah rahasia. Rahasia ini biasanya diinformasikan kepada mereka oleh penatua pengawal generasi itu. Meskipun Wen Feng dan Liu Lan memenuhi syarat untuk menjadi penerus sejak lama, karena fakta bahwa pemilihan Tuan Hukuman Emas sebelumnya relatif aneh, belum ada ahli tingkat Kaisar Bintang 15 yang muncul pada saat Hukuman Emas sebelumnya. Lord naik dan posisi Gold Punishment Lord akhirnya menjadi kosong untuk waktu yang sangat lama. Setelah itu Xing Yuan, Wen Feng, dan Liu Lan muncul berturut-turut. Xing Yuan dipilih untuk posisi Gold Punishment Lord karena dia yang paling kuat di antara ketiganya. Karena Wen Feng dan Liu Lan akhirnya gagal menjadi Raja Hukuman Emas. Penatua penjaga masih belum mengumpulkan mereka. Masih belum. Liu Lan masih di kediamannya, dia menjadi cemas. Akhirnya Liu Lan pun membungkuk dengan dingin. Dia berhenti mengudara dan mulai bergegas menuju kediaman Wen Feng. Mungkinkah kalian berdua tidak berencana pergi ke penjaga Elder? Qin Yu dan Wen Feng saling melirik. Keduanya secara bersamaan menunjukkan senyuman. Dia memang tidak bisa menunggu lagi. Qin Yu dan Wen Feng menghela nafas dalam hati mereka. Wen Feng berdiri dan berkata sambil tersenyum. Wakil Master Sekte Liu Lan, meskipun penting untuk pergi ke penatua penjaga, itu baik-baik saja selama kita pergi kepadanya sebelum kesengsaraan ilahi yang mulia. Kita tidak perlu khawatir selama 1 atau 2 hari. Liu Xing yang ditahbiskan, apakah Anda setuju? Melihat tatapan Wen Feng, Qin Yu secara alami memahami niat Wen Feng. Dia juga mengangguk dan berkata dengan nada yang tepat, tidak perlu terburu-buru. Tidak apa-apa bagi kami untuk menunggu setengah bulan sampai 1 bulan lagi. Seketika ekspresi Liu Lan berubah sedikit jelek. Meskipun Qin Yu dan Wen Feng tidak terburu-buru, Liu Lan sangat cemas. Kedua orang ini, Liu Lan mengerutkan kening. Dia kemudian menunjukkan senyuman dan berkata, Saudara Wen Feng, Saudara Liu Xing, sebenarnya saya juga memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan. Namun jika saya tidak pergi ke penatua penjaga, maka saya tidak dapat menenangkan pikiran saya. Saya harap kalian berdua bisa membantu saya. Qin Yu dan Wen Feng keduanya sedikit mengangguk. Saudara Liu Xing, karena wakil sekte guru Liu Lan memiliki masalah penting, kami juga tidak dapat merepotkan dia. Mari kita pergi ke penatua penjaga sekarang, kata Wen Feng dengan ekspresi serius yang mematikan. Itu masuk akal, ayo pergi sekarang juga. Qin Yu juga memiliki ekspresi serius yang mematikan. Baru saat itulah wakil sekte Master Liu Lan menghela nafas lega di dalam hatinya. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada kalian berdua. Qin Yu, Liu Lan, dan Wen Feng meninggalkan halaman dan mulai berjalan menuju puncak gunung di mana istana warisan berada. Ketiganya terbang berdampingan. Bahkan dengan angin kencang menyapu wajah mereka, mereka bertiga terus tertawa dan berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wakil sekte guru Liu Lan, apakah Anda tahu rahasia ini? Qin Yu berbicara dan bertanya. Wakil Master Sekte Liu Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin tentang itu. Yang saya tahu adalah bahwa rahasia ini terkait dengan harta karun warisan dan merupakan rahasia besar yang menyangkut seluruh akar sekte hukuman emas. Wen Feng tidak mengatakan apapun. Setelah hanya bertukar beberapa kalimat, ketiganya telah tiba di luar istana warisan. Mereka berjalan ke istana warisan. Tak satu pun dari ketiganya mengatakan apa-apa. Saat memasuki istana warisan, mereka melihat ada seorang lelaki tua berkulit hitam dan kurus duduk bersila di atas sajadah di samping konter persembahan. Itu adalah penatua penjaga. Di hadapan penatua penjaga ada 3 sajadah lagi. Duduk. Penatua penjaga membuka matanya yang berlumpur dan melihat ketiganya. Status dari para tetua penjaga begitu tinggi sehingga bahkan 3 penguasa agung harus memperlakukan mereka dengan hormat.
Tidak, itu bukan karena para tetua penjaga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sebaliknya itu karena mereka memiliki status yang sangat tinggi. Itu karena penatua penjaga adalah orang yang paling tahu tentang harta karun warisan dan semua rahasia lainnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa sesepuh penjaga ini, bahkan dapat berkomunikasi dengan senior di alam ilahi. Qin Yu, Liu Lan dan Wen Feng duduk bersila di atas sajadah. Penatua penjaga melihat ketiga orang di depannya dan menunjukkan senyum puas. Yang mulia Raja Hukuman Emas akan menjalani kesengsaraan ilahi. Untungnya kami memiliki 3 kandidat penerus dan tidak akan ada lelucon memiliki posisi Empty Gold Punishment Lord lagi. Wen Feng, Liu Lan dan Qin Yu terdiam. Mereka hanya mendengarkan apa yang dikatakan penatua penjaga. Yang mulia Hukuman Emas Tuan Xing Yuan akan menjalani kesengsaraan ilahi. Menurut adat kalian bertiga memenuhi syarat untuk menggantikan posisi Tuan Hukuman Emas. Tentu saja keputusan akhir akan ditentukan oleh kekuatanmu sendiri. Namun sebelum itu, saya akan memberitahu Anda bertiga beberapa rahasia mengenai harta warisan dari Sekte Hukuman Emas kami, Mutiara Spiritual Hukuman Emas. Mata Qin Yu, Liu Lan, dan Wen Feng semuanya bersinar. Mutiara Spiritual Hukuman Emas. Baru sekarang Qin Yu mengetahui nama harta karun warisan ini. Mutiara Spiritual Hukuman Emas serta 2 mutiara spiritual besar lainnya semuanya tiba-tiba terbentuk beberapa puluh miliar tahun yang lalu. Mereka telah membuat alam bintang kegelapan kita berhenti berkelahi di antara kita sendiri dan melanjutkan ke masa damai. Kata penatua penjaga perlahan. Qin Yu, Wen Feng, dan Liu Lan semua mengerti bahwa penatua penjaga akan berbicara tentang rahasia mutiara spiritual Hukuman Emas. Sebentar lagi aku akan memberitahumu semua tentang sesuatu. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh sedikit orang di alam bintang kegelapan. Setelah kalian bertiga mempelajari rahasia ini, kalian harus menghindari memberitahu orang lain tentang hal itu. Mata berlumpur The Guard Elder langsung berubah menjadi jelas saat dia menatap ketiganya. Qin Yu, Wen Feng, dan Liu Lan semuanya mengangguk. Mutiara Spiritual Hukuman Emas, Mutiara Spiritual Api Hitam, dan Mutiara Spiritual Mendalam Putih, 3 mutiara spiritual besar ini sebenarnya dianugerahkan kepada kami penduduk alam bintang gelap oleh 1 orang. Nada bicara The Guard Elder tiba-tiba berubah. Itu telah berubah menjadi salah satu yang sangat hormat. Qin Yu tertegun. Ekspresi Wen Feng dan Liu Lan juga mengalami perubahan besar. 1 orang, apakah orang itu senior dari alam bintang kegelapan? Qin Yu mulai menebak-nebak di dalam hatinya. Hanya dia masih diam dan menunggu penatua penjaga melanjutkan pidatonya. Penatua penjaga melanjutkan dengan hormat. Tuan besar itu memiliki kekuatan yang maha kuasa dan mampu menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Dia telah mengatakan bahwa karena klan alam bintang gelap kita adalah penghuni asli ruang kosmik ini, kita harus memiliki harta karun penjaga klan. Karena itu dia menganugerahkan kepada kami 3 harta karun spiritual nenek kepada klan kami. Harta karun ini akan memungkinkan klan kami untuk terus ada selamanya. Harta ini adalah 3 mutiara spiritual besar. Harta karun spiritual nenek. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis karena terkejut. Qin Yu tidak pernah berharap untuk 3 mutiara spiritual besar benar-benar menjadi harta karun spiritual nenek. Selanjutnya mereka diberikan ke alam bintang kegelapan oleh 1 orang. Liu Xing yang ditahbiskan. Anda pernah mendengar tentang harta karun spiritual nenek? Tanya penatua penjaga dengan bingung. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, justru karena aku belum pernah mendengar tentang harta karun spiritual nenek sebelumnya, aku berteriak karena terkejut. Saya bingung tentang apa sebenarnya harta karun spiritual nenek, karena sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Wen Feng dan Liu Lan juga mengangguk. Kata Wen Feng, penatua penjaga, apakah kamu tahu apa itu harta karun spiritual nenek?
Penatua penjaga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin. Apa yang saya katakan sebelumnya adalah kata-kata yang diucapkan Tuhan yang agung saat itu." Ini juga yang setiap penatua penjaga berturut-turut meneruskan ke berikutnya. Rahasia ini hanya memberi tahu mereka tentang asal mula 3 harta karun spiritual agung dari alam bintang gelap. Jadi bagaimana jika mereka mengetahuinya? Dan bagaimana jika mereka tidak melakukannya? Qin Yu di sisi lain mulai menebak-nebak di dalam hatinya. Siapa orang itu? Dia mengatakan bahwa klan alam bintang gelap adalah penghuni asli ruang kosmik ini dan karenanya harus memiliki harta karun penjaga klan. Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah orang itu seorang God King? Atau mungkinkah dia seorang celestial yang agung? Apa yang akan saya ceritakan kepada Anda semua sekarang adalah hal yang paling penting. Ini berkaitan dengan kegunaan mutiara spiritual hukuman emas. Kata penatua penjaga dengan nada tegak. Qin Yu segera menghentikan pikirannya. Wen Feng dan Liu Lan juga menatap penatua penjaga. Dari 3 mutiara spiritual besar, mutiara spiritual hukuman emas adalah yang terkuat. Namun bahkan jika seseorang adalah ahli tingkat Kaisar Bintang 18 dan bergabung dengan mutiara spiritual hukuman emas, mereka masih tidak dapat sepenuhnya menampilkan kemanjuran mutiara spiritual hukuman emas. Namun meskipun demikian, kemanjuran mutiara spiritual hukuman emas sudah pada tingkat menakutkan yang mencengangkan. Penatua penjaga memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Setelah seseorang bergabung dengan mutiara spiritual hukuman emas, hal pertama yang diubah adalah kekuatan emas di dalam tubuh. Kekuatan emas akan dibawa bantuan mutiara spiritual hukuman emas meningkat 10 kali lipat atau lebih. Adapun seberapa banyak kekuatan emas akan meningkat, itu tergantung pada sejauh mana seseorang dapat bergabung dengan mutiara spiritual hukuman emas. Hal pertama yang dikatakan oleh penatua penjaga kepada mereka telah menyebabkan mata Wen Feng dan Liu Lan menjadi merah karena iri. Secara instan meningkatkan kekuatan seseorang 10 kali lipat, sungguh keterlaluan. Dan ini bukanlah khasiat utama mutiara spiritual hukuman emas. Khasiat utama mutiara spiritual hukuman emas adalah bahwa ia akan menyatu bersama dengan tubuh fisik seseorang. Kekuatan tubuh fisik seseorang akan meningkat beberapa kali lipat. Ketangguhan dan daya tahan tubuh seseorang juga akan meningkat pesat. Ketangguhan dan daya tahan tubuh Anda sudah sangat kuat. Namun jika Anda menyatu dengan mutiara spiritual hukuman emas, maka Anda dapat mengatakan bahwa, jika artefak ilahi kualitas tinggi ada sebelum, Anda semua itu juga tidak lebih dari lumpur. Bahkan kesengsaraan ilahi, tidak peduli seberapa keras itu menabrak tubuh Anda, itu tidak akan dapat merusak Anda semua sedikit pun. The Guard Elder menjadi sedikit emosional. Raja hukuman emas yang memiliki mutiara spiritual hukuman emas akan sangat tak tertandingi. Dia akan mampu menyapu seluruh alam abadi dan iblis sendirian. Nafas Wen Feng dan Liu Lan menjadi agak cepat. Tidak heran Gold Punishment Lord tidak ada bandingannya. Tidak heran tidak ada perang di Dark Star Realm. Itu karena 3 penguasa besar terlalu kuat. Qin Yu tersenyum ringan di dalam hatinya. Tiada bandingnya. Meskipun itu bisa dianggap tak tertandingi di alam abadi dan iblis, tapi apakah dia bisa menerima serangan tombak milikku? Pikir Qin Yu di dalam hatinya. Qin Yu tahu, bahwa harta karun spiritual Grandnis dipisahkan ke dalam kelas yang berbeda. Harta karun spiritual nenek biasa tidak dapat menandingi artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi miliknya. Lebih jauh lagi salju pudar tombak ilahi bukan hanya artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, itu bahkan merupakan karya paling membanggakan dari Dewa Pengrajin. Dewa Pengrajin juga telah menempa cukup banyak harta karun spiritual nenek yang diperoleh. Namun dia sangat bangga dengan salju yang menipis dari tombak ilahi ini. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan kekuatan yang merupakan salju yang menipis dari tombak ilahi.
Tiba-tiba Qin Yu teringat kata-kata yang dikatakan Penatua Penjaga. Ekspresinya berubah. Penatua Penjaga mengatakan sebelumnya bahwa dia mengatakan bahwa Qin Yu begitu bersemangat sehingga jarinya mulai gemetar. Khasiat utama mutiara spiritual hukuman emas adalah meningkatkan kekuatan tubuh fisik beberapa kali lipat dan juga meningkatkan ketangguhan dan daya tahannya secara drastis. Wajah Qin Yu menjadi agak merah. Itu menjadi merah karena kegembiraan. Lebih jauh lagi bahkan kekuatan emas tubuhnya akan meningkat 10 kali lipat atau lebih. Kalau begitu, maka pintu ke istana artefak kuil Dewa Penyihir yang berisi banyak harta di dalamnya dan juga memiliki harta inti yang mengendalikan kuil Dewa Penyihir. Jika saya mengikat harta karun itu, maka saya akan mendapatkan kuil Dewa Penyihir. Namun terakhir kali saya tidak dapat membukanya sama sekali karena saya hanya berhasil mencapai sepertiga dari kekuatan yang dibutuhkan. Mata Qin Yu bersinar. Namun bagaimanapun jika aku berhasil bergabung dengan mutiara spiritual hukuman emas, maka aku pasti bisa membuka istana artefak. Jika aku membuka istana artefak, bukankah itu berarti aku akan mencapai seluruh istana Dewa Penyihir? Kekuatan meningkat beberapa kali lipat. Yang paling pasti, aku bisa membuka istana artefak dan mendapatkan kuil Dewa Penyihir. Dalam sekejap Qin Yu menjadi sangat bersemangat sehingga mata Nisa menjadi merah. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.